Kemudian pemateri ketiga Sisil dan pemateri keempat yaitu Kalilah. Untuk itu langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk latar belakangnya, sistem peradilan merupakan pilar fundamental dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan di Indonesia sebagai negara hukum. Sejak reformasi 1998, sistem peradilan Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan, baik dari aspek kelembagaan, substansi hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Memasuki era modern, khususnya di abad ke-21, sistem peradilan Indonesia dihadapkan pada tantangan baru yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan dinamika sosial masyarakat. Di era modern ini, Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman telah melakukan berbagai terobosan transformasi digital melalui penerapan e-court sejak tahun 2018 yang mencakup e-filing, e-payment, sama hingga litigation. Langkah modernisasi ini menandai era baru peradilan Indonesia yang berbasis teknologi informasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Transformasi digital ini diharapkan dapat mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, di sisi lain, sistem peradilan Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan serius yang menggerogoti kredibilitasnya. Praktik korupsi dan mafia peradilan yang melibatkan hakim, panitera, dan advokat masih menjadi momok yang mengancam integritas sistem peradilan. Kasus-kasus suap hakim yang terungkap sepanjang tahun 2024, termasuk kasus yang melibatkan hakim agung dan hakim pengadilan tingkat pertama, menunjukkan bahwa praktik korupsi di lembaga peradilan masih menjadi masalah sistematik yang belum terselesaikan. Selanjutnya, ada pembahasan tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dibacakan, rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah tersebut adalah ada 4 bagian. 1. Apa saja kelebihan sistem peradilan Indonesia di era modern? 2. Apa saja kelemahan sistem peradilan Indonesia di era modern? 3. Bagaimana dampak kelebihan dan kelemahan tersebut terhadap penegakan hukum dan keadilan Indonesia? Yang keempat, apa solusi dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia ke depan? Yang terakhir, ada tujuan. Tujuan penulisan makalah tersebut yaitu ada 5. 1. Mengidentifikasi dan menganalisis kelebihan-kelebihan sistem peradilan Indonesia di era modern, khususnya terkait modernisasi dan reformasi yang telah dilakukan. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan-kelemahan sistem peradilan Indonesia di era modern, termasuk permasalahan korupsi, mafia peradilan, dan hambatan struktural lainnya. Yang ketiga, mengevaluasi dampak dari kelebihan dan kelemahan sistem peradilan terhadap akses keadilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Yang keempat, memberikan rekomendasi dan solusi konstruktif untuk perbaikan sistem peradilan Indonesia berdasarkan analisis kelebihan dan kelemahan yang telah diidentifikasi. Yang terakhir, memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya reformasi peradilan Indonesia yang berkelanjutan demi tercapainya sistem peradilan yang modern, transparan, efisien, dan berintegritas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta badan peradilan di bawahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sistem peradilan di Indonesia terbagi dalam 5 lingkungan peradilan. Yang pertama ada peradilan umum. Peradilan umum bertugas memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perdata. Kemudian ada peradilan agama. Peradilan agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, dan infak. Kemudian ada peradilan militer. Peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Kemudian ada pengadilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara (PT-UN) berwenang mengadili sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Dan yang terakhir ada peradilan konstitusi. Peradilan konstitusi dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agung berdiri sebagai pengadilan tertinggi dan memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, serta melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Dan sistem peradilan Indonesia di era modern. Yang pertama, transformasi digital melalui sistem e-court. Sistem e-court merupakan beberapa fitur utama, yaitu e-filing, pendaftaran perkara online. Yang kedua, e-payment, pembayaran biaya perkara online. Yang ketiga, e-summons, panggilan sidang elektronik. Yang keempat, litigation, persidangan elektronik. Transformasi digital ini mendapatkan apresiasi tinggi termasuk dari Presiden Joko Widodo yang memuji Mahkamah Agung atas keberhasilan memanfaat teknologi untuk mewujudkan peradilan sebagai elektronik sistem. Selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas peradilan. Mahkamah Agung telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan. Yang pertama ada publikasi putusan pengadilan. Seluruh putusan pengadilan dipublikasi secara online melalui website Directory. Kedua, ada sistem informasi penelusuran perkara atau SIIP. Ketiga, ada laporan tahunan Mahkamah Agung. Selanjutnya, ada pembentuk pengadilan kasus, pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Dua, pengadilan hubungan industrial. Ketiga, ada pengadilan niaga. Empat, pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya ada penguatan akses keadilan atau access to justice. Pembebasan biaya perkara atau pledoi. 2. Pos bantuan hukum atau pos bakum. Ketiga, ada sidang di luar gedung. Keempat, ada peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017. Kelemahan sistem peradilan Indonesia di era modern. 1. Praktik korupsi dan mafia peradilan. Kelemahan paling serius dalam sistem peradilan Indonesia adalah praktik korupsi dan mafia peradilan yang masih sistematik. Berbagai kasus suap yang melibatkan hakim, panitera, dan avokat terus terungkap, menunjukkan bahwa praktik korupsi telah mengakar dalam sistem peradilan. Tahun 2024 menjadi periode yang mencoreng wajah peradilan Indonesia dengan terungkapnya berbagai kasus korupsi hakim, di antaranya kasus suap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati, kasus Ketua PN Jakarta Selatan, dan kasus Hakim PT-UN Bandung. Praktik mafia peradilan ini melibatkan jaringan terorganisir yang mencakup hakim, panitera, dan avokat. Pihak yang seharusnya menang bisa dikalahkan, dan sebaliknya.
Dengan adanya jual beli perkara, fenomena ini telah meruntuhkan pemeo bahwa pengadilan adalah benteng terakhir keadilan. 2. Lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal. A. Kelemahan pengawasan internal. Badan pengawasan Mahkamah Agung tidak didukung dengan staf yang memadai, bersifat pasif, hanya menunggu laporan pengaduan, dan tidak didukung mekanisme akuntabilitas dan transparansi yang memadai. Bawas juga memiliki beban ganda, yaitu mengawasi satuan kerja, aparatur pengelolaan keuangan, serta ribuan hakim di seluruh Indonesia dan dalam penegakan perkara. B. Kelemahan pengawasan eksternal. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal hakim memiliki keterbatasan kewenangan. Meskipun dapat mengusulkan sanksi terhadap hakim yang bermasalah, keputusan akhir tetap berada di tangan Mahkamah Agung. Koordinasi dan sinergi antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan lembaga penegak hukum lainnya masih belum optimal. 3. Sistem rekrutmen dan karir yang tidak transparan. Permasalahan korupsi di lembaga peradilan juga terkait dengan sistem rekrutmen dan karir yang tidak transparan. Proses seleksi hakim seringkali tidak berbasis meritokrasi murni, tetapi dipengaruhi oleh koneksi dan titipan. Hal ini menciptakan budaya utang budi yang kemudian menjadi pintu masuk bagi mafia peradilan. Sistem promosi dan mutasi hakim juga sering tidak berbasis evaluasi kinerja objektif, melainkan dipengaruhi oleh kedekatan dengan atasan atau adanya uang pelicin. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik korupsi. 4. Minimnya pendidikan dan pelatihan integritas. Pendidikan dan pelatihan yang mendorong integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas bagi hakim dan aparatur peradilan masih minimal. Program pembangunan zona integritas dan wilayah bebas korupsi yang dilaksanakan tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan objektif, sehingga cenderung bersifat seremonial, tanpa dampak signifikan terhadap perubahan perilaku. 5. Pergeseran fungsi kasasi. Fungsi kasasi di Mahkamah Agung telah mengalami pergeseran. Idealnya, Mahkamah Agung sebagai pengadil kasasi tidak memutus berat ringannya hukuman terhadap kasus pidana atau korupsi, tetapi hanya menilai tepat atau tidaknya penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Agung seringkali bertindak seperti pengadilan tinggi kedua, yang memutus berat ringannya hukuman. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya praktik korupsi dalam proses kasasi. 6. Vonis ringan untuk koruptor dan diskon hukuman melalui PK. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, rata-rata vonis pengadilan untuk kasus korupsi pada tahun 2021 hanya mencapai 3 tahun 5 bulan. Vonis yang ringan tidak memberikan efek jerah bagi pelaku korupsi. Lebih memprihatinkan lagi, Mahkamah Agung seringkali mengobrol diskon, pemotongan masa hukuman melalui proses peninjauan kembali. Pada tahun 2021, tercatat ada 15 terpidana korupsi yang dikurangi hukumannya melalui PK. Praktik ini menunjukkan ketidakseriusan dalam memberantas korupsi dan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa keadilan bisa dibeli. 7. Birokrasi panjang dan penumpukan berkas. Meskipun telah ada sistem e-court, dalam praktiknya masih terdapat penumpukan dokumen fisik di pengadilan. Ketika sidang hybrid, para pihak tetap diminta menghadirkan dokumen asli, seperti gugatan asli, surat kuasa asli, dan dokumen lain yang untuk dibuktikan di persidangan. Dokumen-dokumen ini menumpuk di ruangan hakim dan ruang arsip. Alur penanganan perkara yang panjang membuka celah terjadinya praktik korupsi. Birokrasi yang rumit dan tidak efisien juga menyebabkan proses peradilan menjadi lambat dan mahal, bertentangan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 8. Kesenjangan infrastruktur dan SDM. Terdapat kesenjangan signifikan dalam infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia antara pengadilan di kota besar dan daerah terpencil. Tidak semua pengadilan memiliki fasilitas teknologi yang memadai untuk menerapkan e-court. Secara optimal, keterbatasan akses internet di daerah terpencil juga menjadi hambatan dalam implementasi peradilan elektronik. Dari segi SDM, tidak semua hakim dan aparatur peradilan memiliki literasi digital yang memadai. Hal ini menghambat efektivitas penerapan sistem peradilan berbasis teknologi. 9. Ketimpangan dalam penegakan hukum. Masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan keadilan hanya milik penguasa atau orang kaya. Praktik mafia peradilan memperkuat persepsi ini, di mana orang yang memiliki uang dan kekuasaan dan dapat membeli keadilan, sementara rakyat kecil sering menjadi korban kriminalisasi atau tidak mendapat akses keadilan yang memadai. 10. Keterbatasan penerapan e-court. Meskipun e-court merupakan inovasi positif, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, diantaranya yaitu kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses dan kemampuan menggunakan teknologi digital. Dan kemudian keamanan siber. Sistem e-court rentan terhadap serangan siber dan kebocoran data.
Kemudian masalah teknis, seringkali terjadi gangguan teknis seperti server down atau koneksi yang lambat. Dan terakhir yaitu budaya hukum. Masih ada resistensi dari sebagian hakim dan praktisi hukum yang terbiasa dengan sistem konvensional. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kelemahan, kelebihan, dampak, dan solusi dari makalah kami. Langsung saja, yang pertama yaitu kelebihan sistem peradilan Indonesia di era modern. Sistem peradilan Indonesia memiliki sejumlah kelebihan yang patut diapresiasi, terutama dalam aspek transformasi digital. Sistem e-court telah mengalami peningkatan penggunaan sebesar 295,75% pada tahun 2020, menunjukkan respon positif masyarakat terhadap kemudahan yang ditawarkan. Transformasi digital ini berhasil meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya transformasi dan waktu administrasi, serta meningkatkan transparansi melalui SIIP dan publikasi putusan online. Dari segi kinerja, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan produktivitas di atas 99% selama 5 tahun berturut-turut. Sementara, sistem peradilan terpadu meningkatkan koordinasi antara lembaga penegakan hukum dan meminimalisir resiko kehilangan atau manipulasi berkas. Upaya penguatan akses keadilan juga terlihat melalui berbagai program seperti pembebasan biaya perkara, pos vakum, sidang di luar gedung, peraturan khusus untuk perempuan berhadapan dengan hukum, serta penerapan keadilan restoratif yang lebih humanis dan fokus pada pemulihan. Kemudian yang kedua ada kelemahan sistem peradilan di Indonesia di era modern. Namun di balik berbagai kelebihan itu, sistem peradilan Indonesia menghadapi kelemahan serius berupa korupsi sistemik dan mafia peradilan. Korupsi telah berkembang menjadi fenomena sistemik yang melibatkan jaringan terorganisir lintas lembaga, termasuk hakim, panitera, advokat, dan penegakan hukum lainnya dalam pasar gelap peradilan, di mana keputusan dapat diperjualbelikan. Calo perkara atau makelar kasus beroperasi secara terbuka, dan terdapat mekanisme perlindungan internal yang menghalangi pengungkapan kasus korupsi. Upaya pemberantasan kasus korupsi menghadapi berbagai hambatan struktural seperti resistensi internal yang kuat, pengawasan eksternal yang lemah, kultur permisif yang melindungi pelaku, dan sanksi yang tidak memadai. Kemudian yang ketiga ada dampak dari kelebihan sistem peradilan di Indonesia di era modern. Dampak dari kelemahan sistem peradilan ini sangat merugikan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Korupsi sistemik menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, mendorong penyelesaian konflik dan kekerasan, dan membuka peluang memanfaatkan impotensi untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini juga mengakibatkan terbentuknya peradilan dua kelas berdasarkan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Lebih jauh lagi, korupsi dalam sistem peradilan menghambat investasi karena ketidakpastian hukum, meningkatkan ketimpangan sosial, serta mengancam integritas sistem peradilan dan fondasi demokrasi Indonesia. Kemudian yang terakhir ada rekomendasi dan solusi untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia untuk kedepannya. Untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia ke depan, diperlukan reformasi menyeluruh berdasarkan teori Freedom yang mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama, penguatan struktur hukum melalui peningkatan sumber daya dan independensi lembaga penegakan hukum serta reformasi pengawasan yang lebih ketat. Kedua, perbaikan substansi hukum dengan memperbarui regulasi modern yang melindungi hak asasi manusia dan menerapkan sanksi lebih berat bagi pelaku korupsi. Kemudian yang ketiga ada pengembangan budaya hukum yang berintegritas melalui kampanye edukasi, membangun budaya organisasi yang transparan dan akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan korupsi. Selain itu, optimalisasi teknologi digital, penyederhanaan proses hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa, dan edukasi hukum berkelanjutan perlu ditingkatkan agar sistem peradilan tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga dapat dipercaya dan dirasakan keadilannya secara nyata di seluruh Indonesia. Menyederhanakan prosedur hukum hingga memperkuat pendekatan keadilan restoratif, edukasi hukum bagi masyarakat yang perlindungan kelompok rentan juga harus menjadi prioritas.
Terakhir, momentum pengesahan KUHP 2025 perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi advokat dan memastikan proses hukum yang lebih akuntabel dengan sinergi antara teknologi, pengawasan, budaya integritas, dan edukasi hukum. Sistem peradilan Indonesia dapat menjadi lebih modern, adil, dan benar-benar melayani masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.